Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Aldani dengan NIM 222 0202 068 dari kelas PAIC tahun 2022. Masuk materi yang pertama, yaitu surat Al-Anfal ayat 72. Al-Anfal yang berarti harta rampasan perang, telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Penamaan surat Al-Anfal terambil dari uraian ayat pertama yang membahas tentang harta rampasan perang dan hukum tentang harta itu. Nah, isi kandungan dari surat Al-Anfal ayat 72 yang menunjukkan dengan gamblang bahwa jihad bisa dengan harta. Nah, contoh dari jihad dengan harta itu yang pertama yaitu bisa juga dengan membangun madrasah untuk memberantas kebodohan. Itulah juga dinamakan jihad. Yang kedua yaitu dengan membuka bidang usaha baru untuk membantu mengurangi pengangguran. Itu juga disebut dengan jihad. Yang ketiga juga memberi makan anak yatim, piatu, dan fakir miskin. Itu juga disebut dengan jihad. Nah, adapun sebab turunnya ayat ini bisa didasarkan ada sebuah peristiwa yang berkaitan dengan perselisihan sesama sahabat mengenai pembagian harta rampasan perang itu. Ayat yang kedua yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-12. Nah, surat Al-Hujurat secara khusus menyoroti etika dan moral dalam interaksi sosial. Nah, isi kandungan ayat ke-12 ini memuat pelanggaran keras terhadap perilaku yang merusak hubungan antara manusia, seperti berprasangka buruk, mengintai kesalahan orang lain, dan yang ketiga yang parah itu yaitu ghibah, bergosip tentang keburukan orang lain. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini berkisar pada peristiwa seorang sahabat Nabi yang tertidur dan mendengkur setelah makan, yang menunjukkan betapa pentingnya kesadaran akan perilaku diri di depan umum dan bagaimana perilaku tak terduga itu bisa menjadi subjek subjek ghibah bagi orang lain. Sub materi yang selanjutnya yaitu surat Az-Zumar ayat 39. Nah, Az-Zumar ini memiliki makna rombongan-rombongan. Surat ini juga memiliki nama lain seperti Al-Ghuraf yang artinya kamar-kamar. Nah, isi kandungan ayat ini mengingatkan kepada manusia bahwa tidak ada yang mampu melindungi mereka dari azab Allah kecuali Allah itu sendiri. Surah Az-Zumar ayat 39 ini asbabun nuzulnya atau sebab turunnya sebagai respon terhadap ketidakberimanan orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan makhluknya dan juga menolak kebenaran yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, surat yang kedua yaitu surat At-Taubah ayat ke-105. Pada ayat ke-105 dalam surat At-Taubah, Allah telah memerintahkan kepada Rasulnya agar menyampaikan kepada umatnya bahwa ketika mereka telah mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Nah, surat At-Taubah ayat 105 ini memiliki surat isi kandungan yang kaya dan mendalam, mendorong umat Islam untuk beramal soleh dengan penuh keikhlasan dan optimisme. Yang asbabun nuzul ayat ini atau sebab-sebab turunnya ayat ini tidak secara langsung dijelaskan mengenai sebab turunnya. Dalam kitab menerangkan bahwa peristiwa Abu Lubabah dan 5 orang lainnya tidak ikut berperang. Surat selanjutnya yaitu surat Yunus ayat 40. Secara umum, surat Yunus menekankan keesaan Allah, kebenaran wahyu, dan pentingnya beriman kepada Allah serta Rasulnya. Secara garis besar, kandungan ayat surat Yunus ini yaitu ayat 40 dan 41 berisi mengenai keragaman yang terjadi di lingkup keimanan umat manusia. Sebagian beriman terhadap Al-Quran sebagai hukum Allah,
dan sebagian tidak beriman terhadapnya dan atau juga mendustakannya. Nah, ayat ini turun ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul dan bangsa Arab atau sebagian dari mereka. Nah, sebagian dari mereka itu mengingkarinya. Mereka berkata, Allah sangat agung hanya untuk mengangkat seorang rasul dari kalangan manusia. Surat yang kedua yaitu surat Al-Maidah ayat 32. Secara keseluruhan surat Al-Maidah ini menekankan pentingnya ketaatan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung tinggi keadilan serta moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Isi kandungan ayat ini adalah larangan untuk membunuh, perintah untuk memelihara bumi. Manusia diperintahkan agar tidak melakukan kisos atau melakukan perbuatan yang merusak muka bumi. Nah, perintah mengasihi sesama manusia alih-alih membunuh satu sama lain. Dan kita justru harus memelihara sesama manusia. Nah, asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Maidah ayat ke-32 ini berkaitan dengan anak-anak Nabi Adam yaitu Qabil dan Habil. Ayat ini turun sebagai penjelasan tentang konsekuensi dan dampak dari pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya yaitu Habil. Masuk materi yang selanjutnya yaitu surat Al-Imran ayat ke-159 dan ayat ke-190 dan 191. Nah, isi utama surat Al-Imran seperti keimanan, hukum-hukum seperti musyawarah dan larangan riba. Nah, kisah-kisah seperti keluarga Imran dan perang Badar dan Uhud serta berbagai ajaran lain tentang sifat-sifat Allah, orang-orang yang bertakwa dan pentingnya mengingat Allah serta merenungkan ciptaannya. Nah, masuk yang ke ayat ke-159 yaitu asbabun nuzulnya adalah pada kaum muslimin mendapat kemenangan dalam perang Badar. Banyak orang-orang musyrikin yang menjadi tawanan perang. Untuk menyelesaikan masalah itu, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, isi kandungan dari ayat 159 ini berisi tentang perintah untuk berlaku lemah lembut kepada orang lain dan perintah untuk memaafkan kesalahan orang lain serta perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini turun dalam konteks perang. Nah, asbab yang kedua yaitu surat Al-Imran ayat ke-190 dan 191. Nah, asbabun nuzulnya yaitu bahwa pada saat itu kaum Quraisy belum dapat menghayati dan mensyukuri akan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, di mana mereka tidak mau memikirkan akan hikmah dari penciptaan alam semesta beserta segala isinya. Nah, isi kandungan dari surat Al-Imran ayat ke-190 dan 91 ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mau memikirkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan sehingga kita dapat mengambil sesuatu pelajaran darinya. Masuk surat yang terakhir yaitu surat Al-Luqman ayat ke-13 dan 14 dan surat Al-Hujurat ayat ke-10. Kita bahas yaitu surat Al-Luqman dulu. Al-Luqman ayat ke-13 menekankan pentingnya menghindari syirik dan menanamkan tauhid sejak dini. Sementara ayat ke-14 mengajarkan pentingnya berbakti dan bersyukur kepada orang tua. Nah, kedua surat ini menekankan bahwa pendidikan yang baik dimulai dari keluarga dengan orang tua sebagai teladan utama dalam mengajarkan nilai-nilai luhur dan keimanan kita. Nah, asbabun nuzul kisah sahabat Sa'ad yang menyampaikan perbuatan baik kepada orang tuanya. Namun melepaskan diri dari ajaran agama Islam merupakan hal yang merugikan.
Nah, dengan begitu kita sebagai anak harus menaati orang tua selama perkataannya itu tidak melanggar baik atau sebagainya eh, dari ajaran agama Islam. Yaitu asbabun nuzul dari surat eh, Al-Luqman ayat 13 dan 14. Nah, isi kandungan kedua ayat ini menekankan pentingnya tauhid dan penghormatan terhadap kedua orang tua kita dalam ajaran Islam. Larangan terhadap perilaku syirik, mengajarkan kesucian keyakinan, sementara anjuran berbakti kepada orang tua menggambarkan nilai penghargaan dan pengabdian yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia atau setiap anak. Nah, yang kedua yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-10. Surat Al-Hujurat ini merupakan surat keempat yang terletak pada juz 26 yang ada di dalam Al-Quran. Nah, surat ini terdiri dari 18 ayat yang memiliki arti kamar-kamar. Surat ini tergolong surat Madaniyah, yang berarti surat ini turun di Madinah. Nah, asbabun nuzul dari Al-Hujurat ayat ke-10 ini eh, ada peristiwa yang dimana saat itu para sahabat saling memukul dan berselisih karena saling membela kelompoknya. Kemudian ayat ini turun sebagai pernyataan bahwa sesama muslim adalah saudara, sehingga haram bagi seorang muslim untuk berselisih apalagi saling menjatuhkan kehormatannya masing-masing. Kemudian diperintahkan bagi seorang yang beriman untuk mendamaikan bila ada saudaranya, yaitu kita sesama muslim yang saling berselisih. Nah, isi kandungan ayat ini yaitu anjuran untuk kita selalu berdamai antar sesama kaum. Pentingnya persaudaraan, larangan mengolok-olok antar sesama, merendahkan orang lain, menggunjing, serta pentingnya bahwa yang membedakan antara umat Islam hanya ketakwaan. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.